Sekarang kita sudah bukti-bukti sudah semakin lengkap, semakin kuat. Sebenarnya sih dari kemarin, dari minggu lalu kita udah mau melakukan LP. Tapi pembina aksi Mas Ahmad Dhani menelpon saya, WhatsApp saya, dia bilang jangan ke kantor polisi dulu, kita ketemu dulu ngobrol gitu. Artinya untuk menyatukan visi misi dan ingin melihat bukti-bukti mungkin ya dan lain-lain. Dan akhirnya Mas Ahmad Dhani juga bertelepon dengan Bang Pai, pembicaranya juga seru, dan ya saya semakin yakin untuk maju ke tahap berikutnya beserta tim saya tentunya. Oh tentunya kita kan pakai apa namanya ya, kita punya asosiasi komposer seluruh Indonesia. Tentunya atas nama aksi ingin tahu pokok permasalahannya apa aja dan lain-lain ya. Buat saya sih saya sangat beruntung ada di dalam lingkungan aksi ya, dan mereka juga concern ke kasus saya pribadi untuk urusan saya, dan mereka melihat kasus itu dan semuanya sudah kumpul, udah ngobrol, dan mereka bilang oke, mainkan, jalankan, karena kita jangan takut bersuara ketika kita mensuarakan kebenaran. Dari aksi itu banyak sekali, ada Mas Piu, input dari Mas Piu juga, dari Karuslan, dari Bro Badai, Bro Anji dan lain-lain. Ya mereka support lah. Artinya dalam hal ini kan ada apa ya? Dalam hal ini ada kepentingan aksi juga di sana. Artinya aksi itu kan asosiasi komposer seluruh Indonesia, yang dimana aksi itu adalah asosiasi yang benar-benar melindungi para pencipta lagu khususnya di Indonesia. Jadi itu kan bagian dari concernnya kita juga sebagai aksi. Dengan mereka bertelepon dan hasil teleponnya yang sudah saya dengar itu aja, saya udah happy. Artinya di sini yang akan saya lakukan berikutnya, langkah berikutnya adalah saya akan melakukan LP, ya, laporan pidana. Itu nanti akan ada di Polda Metro Jaya. Minggu-minggu ini atau ini hari apa nih? Hari Rabu? Mudah-mudahan kalau nggak ada halangan di akhir minggu ini atau di awal minggu depan. Yang jelas kita harus melakukan hal tersebut ya, karena memang sudah tidak bisa dibicarakan baik-baik. Sudah berapa kali kan aku bilang kan sini juga nggak. Kita masih ngeyel, masih bawain lagu-lagu tersebut, masih melanggar ya. Ya udah, berarti kan tidak mengindahkan somasi daripada saya dan tim. Jadi berarti karena somasi tersebut adalah melalui kop surat pengacara ya, berarti kan itu sudah berbahasa hukum yang formal ya. Ya berarti kan mereka tidak menanggapi dengan baik. Bahkan sampai sekarang itu, kemarin juga saya lihat masih melanggar, mereka masih membawakan lagu-lagu saya. Cuman gini aja sih ya, yang sangat disayangkan khusus untuk Tantri, Sela, dan Cua, dan juga manajemennya ya. Ini Indonesia bro, ini negara hukum. Di Indonesia ini nggak ada yang kebal hukum. Jadi kalau pingin menyelesaikan ini semua, karena kita sudah terlanjur juga berjalan seperti ini, ya kita selesaikan di pengadilan. Lu buktiin aja di pengadilan, kita buktikan sama-sama di pengadilan seperti apa. Aku yakin Indonesia ini adalah negara yang menjunjung tinggi asas-asas keadilan dan undang-undang. Dan aku yakin orang yang benar pasti menang. Untuk dibilang tidak sepeser pun untuk performing right, bisa dibilang saya belum mendapatkan laporan. Jadi gini loh, logika berpikirnya gini aja. Yang membayar royalti performing right itu adalah LMK kepada pencipta, oke? Yang dibayarkan oleh IO. Udah, ini kan dari kemarin juga begitu-gitu aja kok. Yang dibayarkan oleh IO. Berarti di sini antara IO dan si artis atau manajemen artis tidak ada kerjasama yang baik sehingga membuat IO tidak membayar. Berarti yang harus gua cut siapa? Yang nggak boleh menyanyikan lagu-lagu karya-karya gua dan karya yang ada guanya di situ. Yang di cut siapa? Hah? Ya Kotak. Kenapa lu susah amat ngomongnya? Memang mereka harus di-cut ngomongnya kayak gitu, karena itu sesuatu yang tidak benar gitu loh. Sesuatu yang tidak benar. Mereka harus gua cut, tidak boleh menyanyikan dulu karya-karya saya sendiri maupun karya-karya saya yang ciptaan bersama. Karena apa? Laporan kemarin juga nggak bener.
Siapa yang harus saya cari? IO-nya yang mana saya nggak tahu. Ini konser udah dari tahun 2010 akhir sampai saat ini. IO-nya yang mana saya juga kan nggak tahu. Hanya mereka dan manajemennya yang tahu, Aldi Novianto. Nah, Bang Kosen, perihal pertemuan kemarin konteks sudah bertemu juga dengan Bang Pai. Ya. Dan dirimu sudah ada obrolan juga dengan Bang Pai perihal Bang Pai menelepon saya khusus dan kami memang bertelepon dengan Bang Pai. Ya inti dari pembicaraan tersebut adalah Bang Pai bilang, saat ini urusannya sudah merunut agak banyak ke masalah pribadinya. Tapi kalau masalah karya cipta, ya Bang Pai mengatakan ya lakukan aja, jalankan, karena saya juga berdiri di aksi. Beliau berbicara seperti itu dan dikonfirmasi lagi sama Pak D. Ahmad Dhani. Beliau juga mengatakan hal yang sama, dalam arti memang Bang Pai dan Kak Dewi juga tidak mendapatkan royalti apapun. Ya, itu terkonfirmasi dari Mas Ahmad Dhani menyampaikan kepada Bang Pai. Bang Pai bercerita kepada Ahmad Dhani dan Mas Ahmad Dhani menceritakan kepada saya pada waktu itu, makanya saya diundang untuk datang ke rumahnya. Dan kalau nggak salah Mas Ahmad Dhani juga sudah menceritakan deh di YouTube-nya dia. Iyalah, karena kan seorang Bang Pai itu kan pencipta lagu senior ya, dan musisi senior, dan musisi yang saya kagumin ya, khususnya juga Bang Pai dan Kak Dewi. Jadi ya memang itu tindakan Bang Pai benar, dia harus berdiri di posisi tengah, tidak boleh memihak kanan kiri. Tetapi yang saya salut dan respect terhadap Bang Pai dan Kak Dewi, mereka juga tahu, artinya mereka belum mendapatkan pembayaran performing royalty ya, atau live performing royalty dari LMK. Berarti ya hal ini ya secara tidak langsung juga menjadi permasalahan juga buat mereka. Tetapi ya namanya Bang Pai dan Kak Dewi memang ya sebagai senior ya, mereka tidak mau terlalu terlalu di blow up urusan ini atau terlalu berisik, karena mungkin juga Bang Pai berpikir udah ada posan lah, udah cukup kayaknya. Untuk urusan saya ya, saya Ices dan juga Pare, kita sudah satu suara dan tim lawyer kita fix, confirm kita akan lanjut ke LP. Karena ini sudah tidak bisa dibiarkan, ini sudah sangat keterlaluan. Kemarin kita udah cukup diam ya. Somasi kami juga tidak diindahkan. Apa yang terjadi sekarang juga kita sudah larang. Kita larang banyak loh. Artinya pelarangan itu selain masuk ke dalam ranahnya si Tantri, Sela dan Cua, artinya Kotak dan manajemennya, kita juga berikan larangan ini atau himbauan ya, lebih tepatnya himbauan kepada LMK, LMKN juga kita kasih, lalu habis itu ke semua stasiun TV, televisi juga kita kasih. Artinya urusan yang kemarin belum selesai. Jadi tolong diselesaikan dulu, baru nanti saya akan berbicara lagi kepada pihak mereka untuk bagaimana ke depannya. Jadi kalau belum beres urusannya, lu jangan bawain lagu-lagu gua lagi. Belum kelar bro urusannya. Ya, kalau masih dibawain, saya yakin banget itu konfirmasi banget, berarti itu IO-nya itu belum laporan kepada LMK. Karena kalau IO-nya sudah laporan ke LMK, LMK masih tetap memberikan izin, berarti saya cari LMK-nya siapa. Itu aja, karena saya sudah memberikan semuanya surat himbauannya. Artinya itu aja cukup, nanti kita ketemu aja di pengadilan. Karena konfirmasi saya tetap akan berangkat meng-LP-kan Kotak